Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Monavia Meta Febrianti. Saya merupakan dosen tetap di Prodi Kepelatihan Fisik Olahraga (FVOK UPI). KBK saya adalah Psikologi Olahraga. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah psikologi olahraga, statistika, tes dan pengukuran pelatihan fisik, pelatihan cabang olahraga senam 1 dan 2. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan pengajaran pada mata kuliah psikologi olahraga. Mata kuliah psikologi olahraga membahas tentang proses mental dan emosional yang mempengaruhi performa atlet, termasuk keterampilan dan metode psikologis yang membangunnya, hingga pada komunikasi pelatih dan coach personality. Mata kuliah ini merupakan kelompok mata kuliah pengembangan keahlian program studi dengan bobot 4 SKS, yang terdiri dari 16 kali pertemuan dengan 14 pertemuan tatap muka, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Dilaksanakan pada semester ganjil untuk mahasiswa semester 1. Proses pembelajaran dilakukan secara hybrid, menggabungkan online dan offline. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses melalui LMS Spot. Di dalam Spot, mahasiswa dapat melihat RPS, rencana tugas mahasiswa, mengunggah tugas, hingga catatan kehadiran selama perkuliahan. Saya menerapkan metode pembelajaran Student Centered Learning, yaitu pendekatan yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar. Hal ini sangat relevan dalam psikologi olahraga karena menumbuhkan self-awareness, motivasi internal, serta pengembangan keterampilan berpikir kritis mahasiswa dalam memahami perilaku atlet dan dinamika tim. Adapun metode yang saya gunakan antara lain, yang pertama ceramah, interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab terstruktur. Metode ini akan saya sesuaikan dengan karakteristik mahasiswa dan tujuan capaian pembelajaran. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah menguasai dan memahami pentingnya tumbuh kembang gerak manusia, bakat psikologis, dan sarana-prasarana pada setiap aktivitas fisik. Yang kedua adalah mengimplementasikan dan memproyeksikan pentingnya tumbuh kembang gerak manusia, bakat psikologis, dan sarana-prasarana pada setiap aktivitas fisik. Serta CPMK-nya, yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan teknik goal setting, imagery, dan relaksasi. Dan yang kedua adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan goal setting, imagery, dan relaksasi. Materi pembelajaran selama 1 semester diantaranya adalah mencangkup ruang lingkup psikologi kepelatihan olahraga, sejarah olahraga dan latihan psikologis, perkembangan psikologi kepelatihan olahraga dan filosofi pelatih, komunikasi pelatih dan coach personality, pembentukan filosofi berlatih pada atlet dan penunjang prestasi atlet, serta developing mental training tools dan keterampilan mental. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari kehadiran sebanyak 10%, tugas individu atau kelompok 25%, UTS 25%, UAS 40%. Dan jenis tugas mencangkup analisis kasus psikologis, presentasi kelompok, refleksi diri mahasiswa, rencana intervensi psikologi olahraga secara sederhana. Demikian paparan saya mengenai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan. Baiklah, ini saatnya kita melihat video pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Olahraga. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Kurang. Selamat pagi. Baik. Oke, udah siap ya? Sekarang di sini kita akan bertemu lagi dengan saya dengan mata kuliah psikologi olahraga. Di pertemuan berapa ya kita hari ini? Pertemuan 5 ya? Nah, hari ini kebetulan pertemuan 5 ini kita akan banyak sekali membahas mengenai mental training tools begitu. Tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dan sebelumnya saya akan cek dulu kehadiran untuk kelas kita hari ini. Kahaya Abdillah, Selvi Nurlita Sari,
Aditya, Hadir. Fadli Maijan. Ya, oke. Semuanya sudah hadir ya, alhamdulillah pertemuan kita hari ini. Nah, sekarang para mahasiswa, sebelumnya kita sudah pernah berbicara mengenai apa saja sih yang dapat meningkatkan prestasi dari atlet. Itu pertemuan keempat kemarin ya. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke pertemuan kelima, yang kebetulan materi hari ini adalah merupakan materi lebih spesifik dari kemarin gitu ya. Materi hari ini adalah developing mental training tools, yang di dalamnya ada materi goal setting, kemudian imagery, dan berikutnya adalah relaksasi. Jadi pada hari ini di sini saya mengajarkan psikologi, tujuannya adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan dan mengaplikasikan bagaimana itu goal setting, bagaimana itu imagery, dan bagaimana itu relaxation. Ya, jadi sebenarnya seberapa pentingkah semuanya ini Anda ketahui, baik dalam proses melatih, berlatih maupun pada saat kompetisi. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi awal, saya ingin tahu dulu, sebenarnya untuk apa kita mengetahui mental training tools? Cung. Oke, siapa Kak Hea ya? Silakan, menurut Kak Hea apa? Menurut saya, Bu, mental training tools itu berfungsi untuk menyediakan strategi psikologis dalam menghadapi tantangan psikologis. Oke, strategi psikologis ya. Strategi psikologis ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya mental training tools. Nanti akan saya jelaskan. Berikutnya, siapa lagi yang berani? Ayo. Oke. Siapa kamu namanya tadi? Namanya Selfie, Bu. Oh, Selfie. Oke, silakan Selfie. Menurut saya ini bisa berguna untuk membangun pola pikir yang positif dan untuk meningkatkan mental untuk menjadi juara. Oke. Mindset positif. Ya, memang kalau misalnya kita berbicara mengenai psikologi olahraga, itu akan sangat erat kaitannya dengan positif minded. Ya, itu betul sekali. Berikutnya siapa lagi? Coba siapa yang terakhir? Ya, silakan. Siapa namanya? Fadli. Fadli ya, silakan Fadli. Baik, Bu, izin menjawab, membantu untuk tetap tenang dan percaya diri ketika tekanan tinggi seperti saat bertanding, presentasi, atau saat ujian. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya dulu. Udah berani ya, siap ya. Jadi kita sudah siap untuk menerima apa saja materi yang akan saya sampaikan hari ini. Saya berharap semua mahasiswa untuk tampil aktif ya. Jadi jangan saya doang nih yang cuma ngobrol, tapi teman-teman mahasiswa juga nanti bisa memberikan kritikan bagi saya atau pertanyaan ya. Nah, kita menyambung dari tadi manfaat dan tujuan. Apa yang pertama? Yang pertama manfaatnya adalah untuk meningkatkan performa. Jadi teman-teman, ini ada yang atlet di sini? Ada ya? Kira-kira setuju tidak kalau misalnya pelatihan mental ini dapat meningkatkan performa? Setuju ya? Karena apa saja yang bisa meningkatkan prestasi teh? Fisik, teknik, taktik, dan mental. Nah, kadang-kadang mental ini memang yang sering terlupakan. Tapi ini sudah pernah saya ajarkan pada saat pertemuan ke-1 dan ke-2 ya. Jadi saya rasa tidak perlu bertele-tele. Berikutnya adalah untuk apa lagi? Penguatan self-regulation. Apa itu self-regulation? Kemampuan mengelola pikiran, emosi maupun perilaku. Itu yang dinamakan dengan self-regulation. Berikutnya adalah apa? Pencegahan burnout. Ini yang bisa membuat sedikit gila gitu ya. Karena apa tuh burnout? Burnout itu kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental akibat dari stres yang berkepanjangan. Kadang-kadang atlet kalau misalnya anxiety-nya meningkat, tiba-tiba pada saat kompetisi dia gagal, stres pertama. Berikutnya seperti itu lagi. Itu yang yang bisa mengakibatkan burnout tadi. Ya. Nah, kemudian tujuannya apa lagi nih? Nah, tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan kesiapan mental atlet. Tadi ya, kalau kita sudah siap secara fisik, kita sudah siap secara teknik, taktik, secara mental kita belum siap, kira-kira bakal oke tidak? Tidak. Yakin ya? Ada nggak yang punya pengalaman seperti itu? Coba, apakah ya? Bila kita belum siap dari segi mental untuk menghadapi
tantangan yang tidak bisa kita prediksi selama pertandingan itu akan membuat mental kita down. Betul. Jadi kira-kira kita perlu nggak sih punya trik, ya, punya metode yang baik untuk meluruskan itu semua, ya, untuk membuat lebih oke lagi. Kira-kira perlu tidak? Perlu banget. Oleh karena itu mental tools tadi memang sangat dibutuhkan oleh siapa? Oleh atlet maupun pelatih. Jangankan atlet pelatih, ya, tapi untuk saya misalnya sebagai dosen dan Anda sebagai mahasiswa. Kalau misalnya Anda tahu saya tiba-tiba dosennya, alah itu ternyata Bu Mona nih, anxiety meningkat? Meningkat pasti gitu ya. Gimana caranya supaya tidak anxiety yang berlebihan? Nah, pakai teknik misalnya relaksasi. Apa tekniknya? Nanti kita ajarkan ya. Nah, berikutnya adalah mengembangkan keterampilan psikologis. Ya, kemarin juga sudah saya beritahu apa itu keterampilan psikologis. Apa saja yang termasuk ke dalam keterampilan psikologis? Bisa motivasi, bisa percaya diri, apalagi bisa apalagi kira-kira? Anxiety, banyak sekali kategorinya ya. Kalau kita jabarkan satu-satu di sini nampaknya tidak cukup kita 4 SKS. Ya. Nah, berikutnya adalah mendukung kinerja optimal secara konsisten. Jadi kalau misalnya dari yang tadi fisik, teknik, taktik dan mentalnya sudah terbentuk, itu diyakini ya akan mendukung kinerja optimal secara konsisten gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih oke ya? Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai metode goal setting, kemudian imagery, dan relaxation. Sebenarnya banyak sekali metode yang bisa kita kembangkan, tapi untuk hari ini kita akan mencoba ya, baik secara deskriptif, baik secara teoritis maupun secara praktik. Jadi hari ini karena kita kan 4 SKS ya, jadi kita akan mencoba dan mengeksplor bagaimana pemahaman Anda dan bagaimana Anda bisa mengeksplor kemampuan Anda untuk membuat suatu goal setting, ya, untuk meracik atau meramu imagery itu seperti apa, kemudian untuk melihat relaksasi itu seperti apa dan jenisnya itu apa saja, ya. Oke, pertama kita lihat goal setting. Nah, apa itu goal setting? Goal setting merupakan proses menetapkan target atau sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Atau biasanya kita sebut dengan teknik SMART. Jadi SMART itu sebenarnya singkatan dari apa? Spesifik, measurable, achievable, relevant, sama time bound. Jadi ini cara Anda membuat suatu goal setting. Goal setting kira-kira untuk apa? Ada yang tahu? Kira-kira goal setting untuk apa? Yep. Goal setting sendiri dirancang untuk menentukan kira-kira prestasi yang terbesar ataupun yang paling maksimal yang kita bisa dapatkan itu sejauh mana. Oke. Berarti kan tujuan yang ingin kita capai. Betul ya? Kira-kira nih, di sini kan ada yang atlet aktif ya, ada juga yang nggak aktif, nggak sekolot menurutnya. Nah, kira-kira tujuan Anda menjadi atlet itu apa? Ya, prestasinya mau sampai mana? Misalnya, oke, sekarang goal 1 tahun ke depan, goal setting saya itu adalah saya harus menang PON. Ya, kalau yang individu dia punya goal setting sendiri, punya. Pelatih punya. Ada goal setting secara keseluruhan, ada. Itu yang perlu kalian pikirkan dan perlu kalian tentukan sebelum program latihan dari pelatih meluncur ke Anda. Itu ya. Jadi kita harus punya dulu goal settingnya seperti apa. Oke, ya gitu ya. Nah, untuk goal setting ini saya punya yang namanya worksheet goal setting. Di sini ada namanya monthly goal setting worksheet. Apa itu monthly teh? Bulanan. Ya, jadi goal setting ini, kertas worksheet ini ya akan dicek selama 1 bulan ke depan setelah Anda menentukan ini semua. Begitu, ya. Nah, kita lihat di sini dan kita cek. Nah, ini ya. Di
Di sini nanti Anda akan diminta oleh saya untuk menulis, ya, dari mulai nama, cabur, tanggal, I'm good at, I'm bad at, how will I make this improvement, nanti akan saya minta Anda untuk menulis itu semua. Ya, sekarang saya akan bagi per kelompok, oke, dari bawah sampai ke atas, ya. Jadi ini 3, dan seterusnya. Oke. Oke, yang di atas. Oke, sama yang sebelah sana. Ya. Sekarang dengarkan dulu apa yang saya maksud, ya. Jadi di sini I am good at. Itu artinya adalah saya sudah bagus dalam hal apa? Ya, di cabornya aja. Misalnya kalian sebut kira-kira mau cabur apa sih gitu. Ini saya mengesampingkan dulu kemampuan Anda apa gitu ya. Karena tugasnya kelompok. Jadi kalian pilih cabur apa? Misalnya Kahea cabur layar. Kira-kira Kahea sudah bagus di apa? 2 aja. Ya, dari segi fisik dan dari segi teknik maupun mental. Oke. Nah, kemudian ada lagi I am bad at. Saya jeleknya di mana nih? Apa yang jeleknya? Misalnya daya tahan saya jelek atau kondisi fisik. Kan kondisi fisik itu banyak banget ya. Nah, sehingga tulis secara lugas. Kondisi fisiknya bidang apa? Di mana? Ya, komponen apa? Ya, misalnya daya tahan kardiovaskuler. Karena kan tadi kan saya bilang harus apa? Measurable ya. Bisa diukur. Nah, berikutnya how will I make this improvement? Nah, gimana caranya untuk meningkatkan yang tadi, daya tahan tadi? Gimana caranya? Misalnya dengan menggunakan latihan apa? Gitu. Berikutnya adalah, if my plan doesn't work, what will I do? Jadi kalau misalnya si planning yang tadi tidak terrealisasi sebulan ke depan, apa yang bakal kamu lakukan? Gitu. Oke, bisa ya? Oke, silahkan dikerjakan dan kerjanya berkelompok. Silakan berkelompok. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, udah ya, 2 menit rasanya sudah cukup. Kira-kira siapa yang sudah menulis secara keseluruhan? Oke, silakan. Kelompok apa? Dari kelompok taekwondo. Oke, silakan berdiri. Baik. Saya perwakilan dari kelompok taekwondo. Untuk cabang taekwondo di I'm good at-nya saya mengisi dengan teknik Louis Buridi. Dan yang kedua percaya diri. Oke. Untuk I'm bad at-nya daya tahan kardiovaskular. Dan yang kedua anxiety tinggi saat bertanding. Dan untuk what I will improve-nya latihan daya tahan dengan part weight training. Dan yang kedua latihan relaksasi saat akan bertanding. Untuk I'm plan loose work-nya what will I do? Saya membuat program lari yang atas arahan dari pelatih. Oke, cukup? Ya. Jadi sekarang sudah bisa ya bagaimana cara membuat sebuah goal setting. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kerja di cabur, gitu atau ada yang magang di cabur, silakan ini digunakan. Untuk apa ya tadi? Untuk melihat goal settingnya seperti apa. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam imagery. Jadi imagery ini merupakan teknik mental yang melibatkan semua indera untuk menciptakan atau membayangkan kembali sebuah pengalaman di dalam pikiran. Jadi, tapi hati-hati, ini suka ada yang berbeda antara imagery dan visualisasi. Nah, kadang-kadang ada yang bilang imagery dan visualisasi itu adalah hal yang sama, padahal jelas-jelas berbeda. Ya. Kalau imagery itu adalah dia menggunakan seluruh indera. Baik indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengar, semuanya digunakan, atau indera pengecap. Jadi sambil kita memberikan kata-kata untuk dibayangkan oleh atlet kita, itu imagery. Dia menggunakan seluruh indera. Sedangkan visualisasi apa? Dia hanya menggunakan indera penglihatan, karena visualisasi dan pendengar, karena ada video. Tapi sebenarnya video tidak bersuara pun tidak masalah. Oke, itu imagery. Nah, berikutnya adalah di teknik relaxation. Nah, teknik relaxation ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk mencapai sebuah ketenangan. Kadang-kadang kalau misalnya kita tahu nih siapa lawan kita, tiba-tiba anxiety meningkat, pasti. Kira-kira emosi meningkat? Meningkat, dah, karena pengen ngalahin gitu ya, apalagi misalnya yang tarung.
begitu kan? Nah, kalau misalnya yang lain sama, ya. Jadi teknik relaksasi ini berbasis teknik psikofisiologis dengan pernapasan dan tapping. Nah, oleh karena itu di sini ada yang namanya deep breathing dan emotional freedom technique. Ya, untuk deep breathing di sini ada yang tahu deep breathing itu apa? Ya, bernafas secara dalam. Kita coba praktikan, ya. Coba digeser sedikit. Nah, untuk deep breathing, coba kita lihat, ya. Kita lihat semua duduknya secara santai. Oke. Oke, ya. Pernafasan dari diafragma. Jadi deep breathing itu merupakan pernafasan yang berasal dari diafragma. Kita coba ya. Nafas biasa dulu. Keluar dari mulut. Oke, nafas biasa. Oke, keluar dari mulut. Oke, sekarang sekali lagi ya. Nafas dari biasa, keluar dari mulut. Oke, sekarang tangannya satu pegang di sini. Ya, satu pegang di sini. Ya. Sekarang di breathing itu pada saat kita menarik nafas, perut mengembang ke depan. Gendutin. Pada saat buang nafas, buang perut dikempiskan. Kalau masih ada yang naik turun, berarti itu salah. Belum tepat. Ya, jadi yang naik turun kembang kempis itu adalah apa? Perut. Silahkan dicoba lagi. Oke. Tarik nafas. Tahan. Buang. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan. Buang. Bisa? Masih ada yang merasakan ini yang naik turun? Tidak ada. Oke, itu yang dinamakan dengan deep breathing. Simpel sebenarnya, ya. Tapi jika Anda salah melakukan, tidak akan berefek terhadap apapun itu, ya. Itu yang dinamakan dengan deep breathing. Kemudian emotional freedom technique. Nah, untuk EFT ini, ya, dia kombinasi antara afirmasi positif dan ketukan ringan atau tapping pada titik-titik acupressure. Kamu tahu acupressure apa? Titiknya di mana aja? Kayak di sini, ya, di sini, di sini. Coba kita cek. Siap, ya. Kita cek, coba. Jadi nanti ada yang namanya karate chop. Karate chop itu digunakan 3 jari. 3 jari seperti ini, ya. Kita coba ya. Oke, 1, 2, go. Ini karate chop. 3. Ya, gini 3 dengan 3 jari. Oke. Mau 2 jari boleh. Mau sejari boleh, tapi kan nggak akan kerasa ya, 3 jari aja. Oke, setelah dari sini kita bisa di atas alis. Oke, dari atas alis kita ke bawah mata. Dari sini kita ke samping. Oke, good. Dari sini kita ke bawah hidung. Oke, dari bawah hidung kita bisa ke bawah mulut. Oke, dari bawah mulut kita bisa ke dada. Oke, dari dada kita bisa ke bawah ketiak. Oke, dari sini silahkan ke atas. Gitu ya, bisa ya? Oke, nah itu merupakan teknik emotional freedom, ya. Jadi pelepasan emosi, gitu ya, kebebasan emosi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari arti emotional freedom tekniknya. Begitu ya. Apa perbedaan dari kedua ini? Jelas berbeda ya. Oke, tadi saya sudah menjelaskan beberapa teknik dari mental training kita ya. Nah, sekarang sampailah saatnya kita sesi tanya jawab ya, supaya nggak saya aja nih yang ngomong ya. Kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Oke, siapa namanya yang sebutkan? Perkenalkan Bu, nama saya Aditya. Aditya, oke Dit. Jadi pertanyaan Bu, perihal tadi kan ada beberapa metode dari Ibu saya disampaikan Ibu untuk bermanfaat untuk menurunkan anxiety ataupun yang lainnya. Jadi dijelaskan bahwa deep breathing itu bermanfaat untuk menurunkan kecemasan itu Bu di saat atlet maupun pelatih di saat situasi pertandingan yang memang benar-benar krusial gitu Bu. Mengapa sih Bu deep breathing ini tuh sangat bermanfaat untuk menurunkan si kecemasan itu? Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai manfaat, semua juga pasti bermanfaat ya. Tapi kan pertanyaan Adit adalah kenapa si deep breathing ini juga bisa bermanfaat. Nah, dengan deep breathing ini sebenarnya kita akan mengaktifkan yang namanya sistem saraf parasimpatis.
Gitu. Apa itu sistem saraf parasimpatis? Jadi saraf parasimpatis ini dia berfungsi untuk mengatur dan menenangkan tubuh setelah dia stres. Jadi ini biasanya juga disebutkan dengan sistem rest and digest. Apa itu teh? Sistem rest and digest teh? Istirahat dan digestnya apa? Coba cek digest itu apa? Apa digest? Ya, PR ya, tugas untuk nanti kita minggu depan. Nah, biasa saya mah gitu kan ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya saya akan bertanya mengenai apa itu yang dinamakan dengan sistem rest and digest sebelum kita berangkat menuju materi berikutnya ya. Sampai sekarang saat ini ada lagi yang ingin bertanya selain Adit? Cukup ya? Oke, cukup ya. Semoga perkuliahan kita hari ini bermanfaat ya untuk kita semua, karena memang psikologi olahraga ini akan membantu kalian di saat kalian sedang berlatih maupun di saat kalian sedang melatih atau saat apapun juga. Itu akan sangat bermanfaat. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu, karena tadi diawali dengan berdoa, sekarang kita akhiri dulu dengan berdoa juga. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.